Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola Video Weekly di Game Week ke-14. Oke guys, info juga bahwa kali ini kita recording video masih belum beres ya, Game Week 13 ya. Masih tersisa Bruno dan Grealish. Bruno, iya. Liverpool udah, Van. Iya, lupa. Ya, oke. Jadi teman-teman, kita belum beres Game Week 13-nya, tapi karena keterbatasan waktu juga, jadi mau nggak mau kita usahakan video ini bisa terupload, dan untuk teman-teman bisa langsung lihat juga bagaimana nih planningnya. Karena di Game Week kita baru dapat info juga kalau misalnya blank Game Week dan double Game Week sudah keluar nih guys. Gitu. Jadi siapa tahu kalian punya strategi, mau free hit, mau bench boost, mau triple captain, silahkan. Nah, kita juga akan share strategi kita nanti ya. Asik. Announcement Coldplay Awards, jangan lupa guys, tetap masih dibuka. Ini sampai tanggal berapa sih, Ben? Tanggal 20, tinggal bentar lagi dari ini diupload, dari ini diupload, berarti tinggal 1-2 hari lagi. Oke, ayo guys, support kalian, vote kalian itu sangat berguna banget untuk pertumbuhan komunitas FPL Indonesia. Okay. Lebih untuk kami. Nanti hasilnya dibacain tanggal 23. Oh, hasilnya dibacain di 23. Di Twitter. Nanti upload di Twitter karena Coldplay juga utamanya di Twitter. Nanti kita share linknya biar bisa ikutan live-nya. Oke deh kalau gitu. Oke, next announcement buat Game 14 itu deadline-nya hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 6 sore ya guys. Jadi kalau misalnya dilihat di sini ada jeda-jeda para tim, yaitu yang paling panjang itu Chelsea, Wolf itu paling panjang tuh jedanya tuh. Kita bisa lihat ya dari game 13 ke 14 itu paling panjang ya. Oke. Nah, untuk ini blank game week itu ternyata sekarang ada di game week 18. Ini source-nya dari Twitter @Ben Krelin. Nah, double game week-nya di 19. Jadi ada beberapa match yang dari game week 18 itu pindah ke game week 19. Ini gue udah mau catat di game week 19 ada tim apa aja. Nah, ternyata ada yang menarik yaitu adalah Brighton dan Wolves. Itu adalah tim yang ada di game week 18 dan ada di game week 19. Gitu. Cuman 2 tim itu. Sisanya semuanya saling lawan. Jadi ini nih, blank game week 18 dan double game week 19. Kalau kalian gimana guys? Mau free hit atau gimana nih? Saya punya pemain Tottenham, saya punya City, saya punya Brighton, saya punya Newcastle, harusnya nanti. Aston Villa punya, Everton punya, jadi aman. Kayaknya nggak usah transfer. Asik. Di 18-nya, di 19-nya gimana, Van? 19-nya gimana lu? 19 aman, tinggal masukin Chelsea, beres. Jadi lu ngincer ke sananya aja yang double-nya ya? Betul. Kalau Zo gimana Zo? Gue lagi mempersiapkan sih untuk game week 19-nya ada beberapa transfer, kemungkinan belakangan ini bakalan banyak sering minus dulu. Jadi dicicil. Tapi 18-nya lu nggak free hit berarti? Free hit. Oh, jadi lu siapin buat game week 19 di mana satu squadnya lu mau bench boost berarti ya? Kemungkinan ya itu strateginya kita bahas nanti aja. Tapi kalau kayak gitu sih kalau biasanya dicicil itu buat bench boost tuh biasanya. Jadi kan 17 disiapin, 18-nya free hit, 19-nya bench boost gitu kan? Ya. Oke. Kalau lu gimana Pan? Siapa dulu? Lu lah. Oke, sebenarnya gue awalnya kan yang banyak yang dipopuler di Twitter tuh. Kita sekarang mulai siapin tim kita buat 19, kayak yang tadi Zo bilang lah, 19 sebanyak-banyaknya pemain double game week, bench boost di sana, 18-nya free hit. Isi. Awalnya gue sempat kepikiran gitu, tapi setelah gue lihat squad gue lagi sekarang, dari 15 orang pemain yang gue punya, yang game week 19 double game week itu cuma 7 orang. Oke. Iya, baru 7 orang. Berarti kalaupun gue mau bench boost dan punya 8-8-nya yang double game week, berarti gue harus 8 kali transfer dong, biar 15-15-nya double game week. Oke. Sedangkan dari sekarang sampai nanti double game week, tinggal 6 minggu gue. Jadi kalau misalnya dengan logika gue tanpa minus sama sekali pun,
nanti dari bench gue yang 4 orang, itu 2 yang double game week, 2 lagi nggak double game week. Nah, cara lain sebenarnya buat kalian kalau yang pengen pakai wildcard keduanya cepet, nanti kan wildcard kedua tuh dari game 17 sudah dapat ya. Oke, ya itu juga info terbaru ya guys. Jadi untuk wildcard kedua, mungkin ada yang bertanya-tanya, itu game week 16 beres, itu baru dapat. Jadi game week 17. Iya, betul. Bisa dapat wildcard kedua. Jadi buat teman-teman yang belum pakai wildcard pertama, itu maksimal game week 16 sudah pakai tuh. Iya. Karena nanti angus, nggak bisa double. Strategi lainnya sebenarnya kalau kalian mau pakai wildcardnya cepet, di game week 17 tuh wildcard. Sih. Pastikan 15-15-nya tuh double game week, di 18 tinggal free hit, di 19 bench boost. I see. Cuma gue sendiri merasa sayang, gue pikir kombinasi wildcard dan bench boost itu dari 4 chip yang ada ya, buat gue pribadi, the strongest combination buat chip itu tuh di wildcard sama bench boost, daripada free hit sama bench boost. Jadi, sejauh ini kelihatannya rencana gue sih, gue bakal cicil transfer, tapi nggak harus 15-15-nya double game week. 11 aja double game week. Nah, di 11 double game week itu, gue kaptenin pemain gue. Ya, gue triple kaptenin pemain gue yang double game week, triple kapten. Jadi bukan bench boost ya? Bukan bench boost. Karena gue pengen combine bench sama wildcard. Nah, tapi ada satu hal yang buat gue penting banget buat kita semua pikirin, yaitu blank game week double game week ini masih akhir Januari. Sekarang itu Natal pun belum, kita tanggal 20 Desember pun belum gitu ya. Udah mulai ada yang mikir nih, aduh kalau gua kapten Bruno nanti kena rotasi nggak ya? Tenang aja, itu masih itu FPL overthinking to the max gitu ya. Itu nanti aja, biarkan kesusahan nanti dulu, pikirin dulu deadline berikutnya tuh Sabtu depan. Kalau kita upload ini hari Jumat, berarti 1 hari lagi udah deadline gitu. Jangan sampai kita mau ngincer double game week ya, contoh Southampton tuh ada double game week. Ya. Wah, Southampton nih, oke, gue saatnya beli C. Adams dulu, atau gue beli McCarthy dulu buat kiper kedua gue biar bisa double game week. Tapi game week depan lawan City, jangan kejebak gitu loh, jangan. Ya. Double game week, tapi ternyata game week yang single di antaranya nih gak keurus gitu. Jadi tetaplah single game week harus diperhatiin. Sorry panjang. Lu gimana, Tom? Oke, kalau gue sih so far sampai sekarang dapat berita ini, gue belum mau pakai free hit. Setelah gue sedikit analisa ini, karena gue baru dapetnya kan sebentar banget, jadi belum ada sempat waktu analisa sih. Yang gue perhatikan sekilas adalah ini nggak terlalu urgent untuk free hit. Kenapa? Karena di blank game week ini ternyata yang bermain adalah pemain-pemain yang populer. Contoh Aston Villa, Tottenham, City, ya itu kan udah populer banget tuh. Dan dimana kalau kita lihat sekarang semua squad pasti punyalah minimal 4 pemain dari tim ini gitu kan. Nah, sisanya gimana? Sisanya kan berarti kan dari Crystal Palace, Arsenal, Wolves, Brighton, Sheffield, sama Newcastle. Everton termasuk populer lah di CL kan. Apakah mungkin kalian free hit hanya untuk demi memasukkan pemain Brighton, pemain Wolves, pemain Palace gitu kan? Dimana ya apakah poinnya akan besar enggak gitu? Jangan sampai, kalau gue sih pikirnya ya, Arsenal lawan Palace, ya ini kalau 0-0 lu rugi, lu punya salah, lu masukin Aubameyang kan, buat apa juga? Paling kalau misalnya blank pun bedanya cuma 4 poin gitu, sama yang nggak punya. Gitu. Jadi gue pikir it's okay sih buat cuma main 7 pemain atau 6 pemain buat gue sih. Nah, yang menarik adalah, ini terakhir, yang menarik buat gue adalah City itu udah pasti banyak banget yang pakai. Kenapa? Karena sepanjang ini dia relatif mudah. Begitu juga dengan Liverpool. Ini relatif mudah. Jadi mungkin orang-orang sekarang udah mulai mengumpulkan pemain-pemain aset Liverpool dan City sih gitu. Dan kalau di double game week pun nggak mungkin kan semua kalian punya, benar nggak? Pasti kalian akan incer beberapa pemain aja, misalnya Chelsea, misalnya West Ham, misalnya Liverpool, gitu kan? Pasti yang diincer cuma segini doang kan? Nggak mungkin semuanya gitu. Jadi buat gue bench boost di 19 juga kayaknya agak sayang buat gue sih. Jadi gue pun nggak akan ngapa-ngapain di game week 19, nggak akan triple captain juga sih. Karena gue pikir masih ada double game week yang lain, yaitu game week 29 ya kalau nggak salah ya. 29 tuh kemungkinan blank berikutnya. Jadi nanti ada fixture di 29 yang dipindahin ke 30 berapa.
Ya, nah bakal ada double game week. sama jangan lupa guys, kita juga masih ada blank yang itu di awal game week 1 dan Aston Villa Newcastle kemarin. Itu masih ada blank itu. Itu pasti jadi double game week juga kan gitu. Jadi gua rasa biasanya kita double game week di akhir-akhir nggak sih? Kayak biasanya di akhir 30 plus biasanya. Bisa bisa ada. Kalau misalnya bisa ada 2 kan biasanya kita dulu Bisa. akhir-akhir juga kayak ada Ini 2 bisa ada 4, bisa ada 5 ya, kayak double game. musim ini banyak banget karena dari game week 1 blank. Tadi yang kemarin Aston Villa Newcastle juga kan jadi blank. Jadi gue pikir nggak saatnya lah sekarang untuk menggunakan chip, apalagi menggunakan 2 chip sekaligus free hit dan bench boost gitu kan. Apalagi kayak tadi wildcard, 3 chip sekaligus 3 minggu berturut-turut. Soalnya kalau memang agak lu punya risky sih buat gue. kalau lu punya premium aset terus lu mau pakai di double game week 19 ya lawannya juga cukup berat kayak Chelsea ketemu Leicester. Leicester kan lumayan lah, maksudnya Leicester Ya. ketemu Southampton sama Leicester juga lawan Chelsea. Southampton gitu kan. Southampton Ya juga kan, lawan Leeds. Liverpool Jadi pasti masih saling ketemu lawan MU. sih. Jadi ya lumayan kalau misalnya berakhir 0-0 sih rugi-rugi aja gitu. Iya gitu. Ya itu sih pemikiran gue guys. Oke, next kita ke planning. Zo. Ya. So, ini game week 13 skor lu. So, apa yang bisa lu dapat dan apa yang akan lu planningkan untuk game week 14? So far lumayan puas sih dengan hasil segini walaupun cukup kecil sebenarnya, tapi ya rata average-nya juga emang kecilnya game week ini. Sebel banget dah. Sombong sekali. Pilihan kapten gue sebenarnya cukup berhasil. Paling Itu udah tinggi, berhasil, Jo. Itu paling tinggi itu 7 poin di tim lu. Typed salah ya, oke lah lumayan banyak yang return. Yang fail tetap ada Havertz sama Cancelo. Kenapa ini City bisa bobol gue nggak ngerti. Oh, Richie nggak disebut? Richie sebenarnya itu hero. gue memang tidak gue nggak masukin Richie, gue transferin Richie, gue nggak masukin Richie itu buat week ini, sebenarnya buat week depan lawan Fulham. Oke. Harusnya ya Richie main lawan Fulham. I see. Oke deh kalau gitu. And planning, Zo, game week 14? Planning gue udah mulai mempersiapkan buat tadi game week 19 double game week. Kemungkinan besar mau masukin lagi Son sama Kane, jadi yang mungkin keluar Vardy atau Havertz. Cuma kayaknya kalau Kane mungkin gue masih sedikit butuh duit lebih banyak, jadi mungkin Vardy-nya diturunin ke Werner dulu, cari duit dari yang lain dulu juga. Oke. Nanti ke depannya gue turunin DCL atau Sterling mungkin ke Bruno ya. Kurang lebih gitu. Oke, potensial kapten? Kapten kayaknya DCL lawan Arsenal menarik ya, dikaptenin. Arsenal gitu kan, calon degradasi. Atau salah. Oke. Dua itu. Alright, expected point seperti biasa 70 ya, jadi nggak usah ditanya. Oke. Next, Steven. Gue dulu Ton, bukan lu Ton. Enggak, gue jadi lowest gue ini. Evan makin sombong teh makin gagal nanti malam. Sebenarnya posisi sekarang gue masih lowest, poin gue masih kecil 31, paling kecil dari kita berempat. Cuma gue masih punya 3 orang kan, termasuk kapten. Ada Martinez, ada Grealish, ada kapten Bruno. Jadi expect gue sih, gue nggak akan lowest ya, gue akan ngejar Tony lah. Zo mungkin agak jauh. Tapi mungkin Zo 2-3 game lagi juga kejar sama gue. Untuk game week ini, gue ngerasa tim gue kekurangan bonus poin. Karena hasil si Wilson tuh assist, Bamford tuh gol gitu ya. Chilwell assist, tapi bonusnya sedikit-sedikit. Jadi poin gue tetap ya 31 gitu. Yang pasti kecewa back ya. Gue double Chelsea dan City lawan WBA, begitu gue nama Cancelo keluar tuh oke. Inilah clean sheet berikutnya setelah lawan MU, tapi ternyata lawan WBA bobol. Kartu kuning karena protes wasit setelah half time itu tuh nggak penting banget si Cancelo ini. Jalan bener. Tapi ya untuk game week dengan average kecil, kalau pemain gue 3 ini udah main dan gue bisa lihat rata-rata, ya why not lah. Kalau Bruno 1 gol aja, gue bakal... Ya udah nyusul sih semua. Alright.
And planning. Gitu. Nah, planning tadi kan udah kita obrolin ya. Mulai sekarang tuh yang kita lakukan pasti udah mulai berpikir ke double game week 19 gimana, walaupun game week depan yang paling penting. Nah, untuk jangka pendek dulu, yang pasti target gue game week 15 gue harus punya Salah. Karena Salah ini pemain yang saat gue gak punya ya, kayak misal gue gak punya De Bruyne nih, gue nonton City, gue takut lihat De Bruyne gitu. Kalau De Bruyne mainnya bagus, kalau saat itu De Bruyne mainnya jelek, gue jadi gak khawatir, biasa-biasa aja. Tapi Salah ini nggak begitu ya. Salah lawan Fulham game week lalu ya, dia main jelek sampai mau diganti sama Origi. Pas mau diganti dapat penalti. Ini orang tuh ada aja gitu ya. Terus kemarin lawan Spurs, buat gue sih main Salah juga belum bagus-bagus amat ya. Terus satu kali shot deflect kena kaki, pengelambung jadi masuk. Jadi Salah ini adalah pemain yang sejelek-jeleknya dia main, somehow poin datang ke dia gitu. Di 15 tuh Salah lawan West Brom. Jadi itu wajib banget. Gue akan cari duit gimana caranya gue bisa jual salah satu gelandang gue sampai jadi Salah. Untuk sekarang gue belum tahu cash cow-nya, jalan keluarnya siapa, karena fixernya semua masih bagus. Jadi game week ini gue tahan transfer dulu. Game week depan Wilson setelah lawan Fulham itu bakal lawan City. Nah itu kan susah tuh. Wilson ini bakal gue downgrade, uangnya bakal gue pakai buat upgrade salah satu gelandang jadi Mohamed Salah. Gitu. Yang gue pengen lagi juga Harry Kane sih, biar bisa duet sama Son, tapi itu masih mungkin game week 16 atau 17. Alright. Gitu. Untuk kapten, nah ini juga, jadi selama ini kita kapten kan cuma nyebut nama doang ya, gue mau kapten A gitu ya. Kenapa? Karena ya dia bisa dapat poin ya, semua pemain FPL juga bisa dapat poin sebenarnya. Kita rencana mulai Januari bakal ada tambahan materi untuk bahas kapten, tapi karena sekarang masih Desember, belum bisa banyak-banyak. Untuk sekarang kapten gue Fernandes. Kalau dijelasin nanti panjang, jadi nanti aja tunggu Januari, jadwal udah normal, kita ada satu segmen khusus itu, baru Sebel kita ya? bisa ngobrol lebih. Ya dalam udahlah, aja, bilang aja paling oke gitu kan. Oke. Gue gak mau. Udah. Gue gak mau kita nyebut kapten buzzword. Yuk lanjut. Oke. Van. Mungkin bentar lagi minta hapus. Di gua ngeblank itu Mahrez. Kenapa Pep tidak memainkan? Saya bingung. Evan tadi ngeklaim apa paling kecil? 30 lebih gede dari 31 ya? Belum ada satu. Oke. Sayang Lamptey di kedua tuh. Saya tidak tahu kalau Brighton bakal imbang. Lamptey tuh udah berapa kali mau jadi hero lu loh. Musim ini udah berapa kali? Udah cukup katanya. Gue yakin bisa masuk lagi nih Lamptey-nya. Enggak lah, ini gue lagi tanding sama Evan aja ini. Dan paling oke sebenarnya dari tim Grealish Evan itu cuman Adams tuh. Adams lumayan banget kan, lu masukin ya dari 3 match 1 gol 1 assist kan lumayan banget ya buat striker 6 gitu kalau kan. mau pakai Mbah ini kalau ngomong Adams luar biasa ya. Iya. Pakainya delay. Dia ngomong Jangan Adams nggak hasil. Dan ini Evan juga sama ya, sama kayak Evan, Bruno kapten, punya Martinez, cuman punyanya target bukan Grealish. Jadi kalau sampai Bruno hasil, terus Aston Villa-nya clean sheet, itu Evan bakal jadi highest. Tapi kalau misalnya Grealish yang ngegolin, berarti Evan yang akan jadi highest. Dan ya. Kecuali golnya Grealish dari assist target, wah. Ya itu beda cerita ya. Ngomong-ngomong, main target udah 4 kartu kuning ya, Van ya? Jadi 1 kartu kuning lagi dia suspend, nggak bisa main. Nggak apa-apa, ada Lamptey. Oke, next, planning Van. Planning. Next Adams ngelawan City sih. Belum tentu gue jual juga, karena memang kan mempersiapkan buat game week 17 kan. 18, 19 kan gue nggak akan pakai free hit tuh. Tadi 18 kita yang ngeblank apa aja? Gue punya semua. Maksudnya punya banyak lah yang bisa main di game week 18, jadi belum tentu gue jual. Cuman kalau sampai harus gue jual, kemungkinannya Maupay atau Joelinton. Kalau Maupay mulai tidak inti, Welbeck masih enggak sih, saya tidak terlalu suka dengan anak cengos itu satu ya. Sepertinya lebih mending Joelinton. Oke, Kapten lawan Leeds tidak ya pilihannya cuma 2 itu sih.
Bruno atau Son. Bruno atau Son. Sebenarnya bisa Mane juga gue. Pokoknya antara 3 itulah. Alright. Oke, nah gue sekarang game week 13, 35 poin. Cukup mengecewakan karena kapten KDB nggak menghasilkan pada lawan WBA, di mana ini harusnya menjadi senjata gue buat ngejauh dari Epen. Anggap aja KDB itu asis, tapi dapat kartu kuning. Nah, Ya, gimana? cuman pelipur 2 lara sama 3, doang itu. poin kan? Oke, asis masih banyak pemain-pemain gue yang ngelakuin asis, oke juga. Dan Ward-Prowse yang udah gue beli 2 match nggak ngapa-ngapain. Cancelo yang gue harapkan sama kayak tadi Epen nggak ngasilin clean sheet. Dan paling parah adalah gue nggak punya Spurs dan Liverpool Tech. Itu udah 2 minggu berturut-turut dan mereka semuanya hasil. Jadi kalau misalnya gue ambil 2 minggu lalu gue nggak ngelakuin transfer, gue udah jauh banget sih poinnya. Jadi ya oke lah, yang sudah terjadi ya kita harus evaluasi ya. Oke. Move on. Next planning, Fornals harus keluar karena dia udah berapa kali melewati ujian. Udah harusnya keluar tapi nggak keluar. Pasti keluar sih minggu ini. Karena gue punya free transfer 2, kemarin kan gue nggak transfer, jadi kemungkinan Vardy yang akan gue keluarin. Nah, potensial transfer in-nya itu antara kombinasi Salah dan Welbeck atau Podence dan Kane. Nah, ini gue masih bingung karena gue pengen banget punya Salah. Tapi kalau gue punya Salah sekarang, gue dapetnya Welbeck bonusnya. Tapi kalau gue nggak masukin Salah, gue bisa punya Podence dan Kane yang gue pikir sih secara fixture Wolf oke banget gitu. Dan Podence ini kenapa gue pilih? Karena ini Podence cuma 5,4 dan dia regular starter gitu. Buat gue sih oke banget ya dengan mid 5,4 doang dapat starter reguler lagi kan. Dan gue punya Kane, jadi at least meskipun gue nggak punya Liverpool, gue masih punya Spursnya. Potensial kapten gue di Bruno, atau kalau gue jadi masukin Salah, gue masukin Salah. Gitu guys. Kalau jadi masukin kan Nggak gue kaptenin tetap Kane. Karena buat gue Bruno lebih oke sih. Cuman ya let's see lah ya. Oke, gitu aja guys dari kita ya. Cukup meyakinkan tidak? Wah, ya, meyakinkan dong. Ini gue berharap De Bruyne tetap menghasilkan sih seenggaknya. Kalau ini gue sampai De Bruyne nggak menghasilkan lagi, nggak tahu deh. Kalau kata gue jangan di out sih tetap. Iya, bagus City fixture. Iya, City bagus. Maksudnya De Bruyne itu masih salah satu premium yang tipe-tipe kita yang sabar dulu bro, nanti hasil gitu. Bukan tipe-tipe yang bau gas bro gitu buang, bukan yang gitu. Kalau De Bruyne tuh jadi kalau kata gue mending sabar. Kayak lu daripada salah jadi kayak salah lu jual, itu kan lu bakal nyesel lagi. Oke. Ya itu aja paling semuanya. Pesan terakhir adalah jangan lupa dukung kami nih Kofeli kalau kalian masih mau ikutan 2 hari lagi. Ikutan, yang penting ikutan, dukung siapa gak masalah, yang penting ikutan ramein aja. Kalau gue mah sangat pengen kita didukung, berarti kalau sampai kita menang, dukungan kalian tuh nyata. Kalau sampai kita menang, Epen akan mengeluarkan De Bruno-nya ganti Socek ya? Enggak, maksud gue Kan lu harus lakuin sesuatu dong. Jadi biar tertarik gitu. Iya. Kalau misalnya kita menang, berarti dukungan dari subscriber yang nonton semua itu nyata gitu. Berarti kan makin memotivasi kita buat bikin konten lebih bagus. Mantap. Gitu. Oke, jadi kalau mau bikin konten kita lebih bagus, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Oke deh. Jangan lupa guys, komen juga ya. Kalau misalnya kita menang, kalian mau Epen ngapain ya? Bye-bye.